Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami, Bawaslu Kabupaten Jombang, dalam rangka Bawaslu membelajarkan, akan memaparkan dengan tema hubungan dan eksistensi kelembagaan, strategi membangun citra positif untuk mendukung dan keberlanjutan kelembagaan. Dalam agenda ini, kita membagi menjadi 5 agenda. Yang pertama terkait dengan dasar hukum, yaitu landasan regulasi yang mengatur tugas dan kewenangan Bawaslu. Yang kedua, indikator capaian, yaitu dokumentasi dan bukti kinerja kelembagaan. Yang ketiga, pola hubungan antar lembaga, baik yang vertikal, horizontal, dan eksternal. Yang keempat, upaya membangun citra positif, koordinasi, kolaborasi, pengawasan, dan partisipasi. Dan yang kelima, peran media internal dan eksternal dalam penguatan citra kelembagaan. Dasar hukum ini, seluruh kegiatan Bawaslu Kabupaten Jombang berlandasan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari undang-undang hingga peraturan Bawaslu yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan pemilu. Landasan regulasi pengawasan pemilu yang kita gunakan, pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih. Yang ketiga, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman kerjasama Bawaslu. Yang keempat, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Yang kelima, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawasan pemilu. Yang keenam, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kesekretariatan Bawaslu. Nomor 7, Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018 tentang pleno. Yang ke-8, Peraturan Bersama Nomor 5 /1/14 tahun 2020 tentang Sentra Gakumdu. Yang ke-9, SE nomor 32 tahun 2025 tentang program Jumat Sehati dan Jumat Berian, serta instruksi Ketua Bawaslu nomor 2 tahun 2026 tentang konsolidasi demokrasi di luar tahapan. 5 indikator capaian utama Bawaslu Kabupaten Jombang itu termaktub dalam naskah MOA atau MOU. Di antaranya adalah kerjasama dengan SMKN Gudu di Kecamatan Gudu, kemudian dengan MA Nurul Faizin, Catak Gaya Mojoarno, kemudian dengan masyarakat langsung. Yang berikutnya adalah dengan sekolah menengah atas atau SMA Pancasila Mojowarno, kemudian yang terakhir dengan Universitas Darul Ulum Jombang. Beberapa indikator juga capaian utama adalah dokumen rilis. Yang pertama adalah siaran pers mengusung semangat kepahlawanan, yang dalam hal itu dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI oleh Arsy Sadikin, Zulfikar Arsy Sadikin, yang dilaksanakan di tanggal 20 November tahun 2025. Yang kedua adalah antisipasi kerawanan pungut hitung, yang dalam hal ini pemetaannya ada 26 indikator potensi TPS rawan pada tanggal 20 November 2024. Kemudian ada kegiatan atau aktivitas calon atau pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Jombang tahun 2024 pasca pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024. Kemudian ada press release pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024. Yang terakhir adalah dokumen rilisnya, yaitu hasil pengawasan, pencocokan, dan penelitian atau coklit pada tahap pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Jombang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024.
Berikutnya adalah capaian indikator utama Bawaslu Kabupaten Jombang itu adalah terlaksananya atau terrealisasinya buku hasil pengawasan dengan judul buku Sleksa Cerita Merawat Asa. Nah, judul buku ini kemudian sudah rampung dan sudah menjadi bahan bacaan kami di Bawaslu Kabupaten Jombang, khususnya pada penyelenggara ad hoc di Kabupaten Jombang tahun 2024. Berikutnya adalah yang menjadi capaian utama Bawaslu Kabupaten Jombang adalah pemberitaan media. Nah, pemberitaan media ini meliputi ada di Lingkar Wilis, kemudian juga ada di media-media lain yang dengan judul atau tema utama Bawaslu Jombang Perkuat Literasi Demokrasi, bahas tantangan pengawasan pasca putusan MK. Berikutnya adalah undangan timbal balik. Jadi kami kerjasama dengan Darul Ulum, Universitas Darul Ulum Jombang, kemudian kami juga mengundang Universitas Darul Ulum Jombang datang ke Bawaslu untuk bekerja sama melaksanakan penandatanganan MOU yang kemudian sampai sekarang kami kerjasama itu berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah dengan stakeholder. Stakeholder dalam hal ini sama Universitas Darul Ulum yang diundang dengan tujuan untuk mengikuti debat yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI. Jadi kami di Bawaslu Kabupaten Jombang diminta untuk mengirim delegasi menjadi peserta debat tentang hukum pemilu di Bawaslu Republik Indonesia. Pola hubungan antar lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu 3 Tahun 2022, pola hubungan Bawaslu mencakup 3 dimensi: dimensi vertikal, dimensi horizontal, dan juga dimensi eksternal. Nah, yang dimaksud dengan pola hubungan vertikal adalah interaksi atau komunikasi yang mengalir dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah secara timbal balik dalam suatu organisasi. Ini secara hierarki dimaknai dari mulai Bawaslu Republik Indonesia sampai dengan pengawas TPS. Pola komunikasi hubungan vertikal dari atas ke bawah ini yang pertama untuk melakukan pemantauan kode etik. Artinya Bawaslu memastikan bahwa ketaatan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Luar Negeri terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu Kabupaten Jombang ini secara vertikal di bawah supervisi atau monitoring daripada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nah, seringkali bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi kepada kami baik pada tahapan pemilu maupun pemilihan. Pola hubungan vertikal ke bawah ke atas ini sering kami lakukan dengan cara konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan juga kami melaporkan atas kegiatan baik pada waktu tahapan pemilu maupun pemilihan, serta di non tahapan ini beberapa kali kami melakukan konsultasi, minta petunjuk arah, dan juga melaporkan atas apa yang sudah kami laksanakan tentunya. Yang kedua, pola hubungan horizontal adalah komunikasi mendatar antara dua pihak yang memiliki kedudukan, posisi jabatan atau eselon yang sama dalam suatu organisasi. Hal ini dipertegas di Perbawaslu 3 tahun 2022 bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Kota mengkoordinasikan tugas yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja. Kami dari 5 pimpinan ini membagi beberapa divisi dan juga wilayah kerja di 21 kecamatan se-Kabupaten Jombang. Dan tugas Ketua Bawaslu Kabupaten ini mengkoordinasikan dan serta mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antar divisi dan antar wilayah. Yang ketiga adalah pola hubungan eksternal. Jadi
kerjasama dilaksanakan untuk mendukung fungsi tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas pemilu. Tentunya kerjasama ini harus dilaksanakan secara efektif, efisien, selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan terintegrasi. Bawaslu Kabupaten Jombang beberapa kali melakukan kerjasama secara aktif guna untuk melakukan pengawasan secara partisipatif dengan kampus Darul Ulum, dengan kawan-kawan PWI, dengan kawan-kawan LSM, dan juga dengan teman-teman Ormas, OKP. Kita sering melakukan koordinasi, kita melakukan diskusi-diskusi bagaimana kemudian pengawasan partisipatif ini tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang, karena Bawaslu menyadari kerja-kerja pengawasan tidak akan maksimal tanpa ada dukungan dari pihak-pihak terkait. Nah, yang terakhir adanya tata kerja, bahwa kami pimpinan Bawaslu Kabupaten Jombang ini tidak akan berjalan secara maksimal kerja-kerja pengawasan tanpa ada dukungan dari sekretariat. Dalam hal ini dikoordinatori oleh koordinator sekretariat, bagaimana Polsek ini bisa menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk memfasilitasi kerja-kerja pengawasan. Nah, di Bawaslu Kabupaten Jombang kita secara rutin melaksanakan rapat pleno sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Pembagian antar divisi dan juga pengambilan keputusan ini bersifat kolektif dan kolegial. Nah, selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan secara teknis oleh koordinator sekretariat yang dibantu oleh kawan-kawan sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang. Upaya Bawaslu Jombang membangun citra positif kelembagaan. Bawaslu Kabupaten Jombang menjalankan berbagai strategi untuk membangun citra positif lembaga melalui koordinasi, kolaborasi, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan data pemilih, konsolidasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif. Koordinasi kita laksanakan dengan KPU terutama, karena KPU menjadi mitra strategis Bawaslu. Dalam hal ini kita senantiasa berkoordinasi berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Dalam melaksanakan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, kita selalu memberikan tanggapan di setiap rapat pleno pada 2 Oktober 2025, 8 Desember 2025, dan 2 April 2026. Koordinasi juga kita kerjakan dengan Setra Gakumdu. Setra Gakumdu berisi kepolisian, Bawaslu, dan kejaksaan. Setra Gakumdu berfungsi untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pada masa pasca pemilu, Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan melalui pencegahan, pengawasan langsung, uji petik, dan pengawasan partisipatif. Pencegahan ini Bawaslu cerminkan dengan berbagai koordinasi dengan KPU, Dispenduk Capil, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dan pemerintah desa. Bawaslu juga memberikan himbauan kepada KPU setiap bulan untuk memastikan proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan dikerjakan oleh KPU sesuai dengan aturan. Bawaslu juga membuka posko pengaduan masyarakat secara offline dan online, melakukan inventarisir data pemilih dari pemilih sebelumnya, serta mempublikasi pengawasan PDPB melalui media resmi. Pengawasan langsung. Pada masa non-tahapan,
Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan KPU yaitu Coktas, Coklit Terbatas. Dalam hal ini, Bawaslu memastikan KPU turun ke lapangan, memastikan sinkronisasi data pemilih atau masyarakat yang bersangkutan sesuai atau tidak dengan data yang dipegang oleh KPU. Ini merupakan komitmen lembaga pemilu untuk memastikan proses penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Uji petik. Setelah pleno yang dilaksanakan oleh KPU setiap 3 bulan, Bawaslu mendapatkan data pemilih yang sudah ditetapkan. Dari data inilah menjadi bahan uji petik Bawaslu untuk turun kepada pemerintahan desa ataupun masyarakat dalam rangka memastikan data yang didapat itu sebenarnya sudah sesuai atau belum dengan yang ditetapkan oleh KPU. Pengawasan partisipatif ini kita wujudkan dalam bentuk online maupun offline. Pengawasan partisipatif dalam PDPP kita gencarkan lewat konten-konten media sosial sehingga masyarakat mau memberikan laporan terkait status kependudukannya sehingga menjadi masukan bagi Bawaslu ataupun KPU untuk mengupdate daftar pemilih berkelanjutan. Pengawasan partisipatif, konsep dan mandat. Pada Undang-Undang 7 2017 menegaskan partisipasi masyarakat sebagai mandat Bawaslu. Artinya peran masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam kerja-kerja Bawaslu. Hal ini tercerminkan lewat pendidikan pengawas partisipatif, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten, yang mana peserta dari kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif berisi dari organisasi-organisasi, tokoh agama, pelajar ataupun pengajar, dan masyarakat yang mau memperdalam keilmuannya tentang kepemiluan. Pojok pengawasan. Fungsi pojok pengawasan sebagai kehadiran Bawaslu secara fisik hadir dalam bentuk melayani berbagai laporan ataupun hadir dalam bentuk edukasi. Bawaslu memiliki pojok pengawasan di kantor, kemudian secara online ada di website dan media sosial. Di pojok pengawasan juga terdapat banyak literasi demokrasi yang bisa menjadi bahan untuk memperdalam atau memperkaya keilmuan tentang demokrasi. Kerjasama dengan perguruan tinggi. Ruang lingkup kerjasama ada beberapa hal, KKN tematik, kemudian penelitian ilmiah kepemiluan, kemudian kuliah umum, diskusi dan seminar, magang di kantor Bawaslu, dan program studi tata kelola kepemiluan. Hal ini pernah kita kerjakan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Darul Ulum, kemudian dengan Universitas Darul Ulumnya sendiri, serta Fakultas Sains dan Teknologi Unibdu Jombang. Komunitas digital pengawasan partisipatif. Ini tercerminkan lewat program yaitu Lensa Publik. Bawaslu menginisiasi kegiatan Lensa Publik sebagai wadah untuk membangun komunitas digital pengawasan partisipatif. Lensa Publik menyasar pemilih pemula sebagai agen perubahan digital.
peran media dalam membangun citra positif lembaga. Ada dua strategi bagaimana kita membangun citra positif untuk lembaga Bawaslu di Kabupaten Jombang. Yang pertama adalah strategi internal atau strategi komunikasi digital. Itu kita manfaatkan secara maksimal. Kita punya banyak platform yang bisa teman-teman nanti dipilih atau dibuka, ya, bahwa kita hadir juga di Facebook, hadir juga di X atau Twitter, ya, Instagram, kemudian TikTok dan seterusnya dan seterusnya. Itu teman-teman atau masyarakat bisa lihat bagaimana kita memanfaatkan strategi memanfaatkan platform di dalam media sosial. Nah, ini salah satu cara atau strategi komunikasi bagaimana membangun citra Bawaslu secara menggunakan media internal. Kemudian yang kedua, kita menggunakan strategi proaktif. Kita hadir, kita bersama-sama media-media ekstrim di luar media sosial yang sudah banyak, yang platformnya kita sudah punya, seperti saya sebutkan tadi, juga di media eksternal. Apakah kita kerjasama dengan PBI, apakah kita kerjasama dengan IJTI, kita juga bekerjasama dengan banyak organisasi-organisasi pers di Kabupaten Jombang, termasuk kita juga menggandeng kantor informasi dan komunikasi publik Dinas Kominfo, bagaimana bersama-sama membangun demokrasi, bagaimana kita melakukan giat-giat agar masyarakat mengetahui. Nah, dengan media strategi proaktif ini kita menggandeng, sudah saya sebutkan tadi, PBI, IJTI, dan komunitas-komunitas pers di Kabupaten Jombang, dengan tidak hanya kita hadir menggandeng, memberitahukan apabila ada kegiatan-kegiatan yang di Bawaslu, tapi juga bagaimana membangun bersama-sama teman-teman wartawan yang mempunyai apakah itu kanal, apakah itu media cetak, apakah itu website dan seterusnya, itu bagaimana membangun demokrasi di Kabupaten Jombang. Semuanya tujuannya adalah bagaimana agar Bawaslu, kehadiran Bawaslu tidak hanya ada, tapi juga kehadirannya diperlukan, dirasakan manfaatnya, dan diperlukan kehadirannya untuk membangun demokrasi di Kabupaten Jombang. Saya pikir bahwa untuk membangun demokrasi yang baik, yang berkualitas, tidak hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi ada tanggung jawab bersama. Nah, inilah yang kemudian kita kerjasamakan dengan teman-teman pers, baik yang ada strategi proaktif yang kami lakukan dengan pihak eksternal, maupun yang kita lakukan dengan membuat media sosial melalui platform-platform yang bisa dibuka. Saya pikir itu yang kita kerjasamakan, bagaimana membangun Bawaslu, membangun demokrasi di Kabupaten Jombang. Saya pikir itu. Terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan ini, yang pertama, Bawaslu Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas selalu berlandasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berinovasi dalam mengembangkan pengawasan partisipatif. Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Jombang dalam menjalankan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan juga berlandaskan pada ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, Bawaslu Kabupaten Jombang selalu berupaya dan berstrategi untuk membangun citra positif kelembagaan melalui koordinasi, kolaborasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan dan organisasi, konsolidasi demokrasi, pengembangan pengawasan partisipatif, serta melakukan pengawasan data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Jombang senantiasa berkomitmen untuk tetap hadir dan bekerja sama secara optimal, tidak hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan,
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Jombang terus menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.